Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan mengulas materi konjungsi dan kata berimbuhan. Sebelum memulai membahas materi konjungsi dan kata berimbuhan, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Konjungsi atau kata penghubung. Berikut adalah macam-macam kata penghubung. Koordinatif. 1. Menghubungkan atau menggabungkan dan serta lalu kemudian. 2. Memilih. Biasanya menggunakan konjungsi atau. 3. Mempertentangkan. Contoh konjungsinya sedangkan, tetapi, melainkan. Kata penghubung subordinatif. 1. Hubungan waktu. Konjungsinya setelah, sebelum, ketika. 2. Hubungan sebab. Sebab, karena. 3. Hubungan akibat. Sehingga, maka, karena itu. 4. Hubungan tujuan. Agar, supaya. 5. Hubungan konsesif. Walaupun, sungguh pun. Korelatif. 1. Baik maupun. 2. Tidak hanya titik-titik tetapi juga. 3. Bukan hanya titik-titik melainkan juga. 4. Demikian titik-titik sehingga. 5. Sedemikian juga titik-titik sehingga. 6. Apakah titik-titik atau. 7. Entah titik-titik entah. 8. Jangankan titik-titik pun. Kata berimbuhan. Berikut adalah macam-macam contoh, fungsi, dan arti kata berimbuhan. Contoh A. Imbuhan. 1. Prefik. Awalan, misalnya meng, ber, ter, dan di. Infik. Sisipan, misalnya L, M, dan R. 3. Supik. Akhiran, misalnya kan, wan, an, dan wi. 4. Konfiks, misalnya kean, peran, pean, beran, dan senya. 5. Imbuhan gabungan, misalnya me ditambahkan, di ditambahkan, dan mem tambah per tambah i. Ya, itu yang merupakan imbuhan. Kita bisa nanti membuatkan kata-kata yang berimbuhan. B. Fungsi imbuhan. 1. Prefik me berfungsi membentuk kata kerja. 2. Prefik ber berfungsi membentuk kata kerja. 3. Prefik pe berfungsi membentuk kata benda. 4. Prefik ter berfungsi sebagai berikut. Kata kerja, misalnya tertunduk. Kata sifat, misalnya superlatif, misalnya terpandai. Kata benda, misalnya terdakwa. Menyampaikan keterangan, misalnya aspek. C. Arti imbuhan. Prefik ber. 1. Mempunyai, misalnya bernama, beristri. 2. Memakai, misalnya berbaju, bersepeda. 3. Berada dalam keadaan, misalnya berbahagia, bersedih.
4. Melakukan perbuatan mengenai diri sendiri atau refleksif. Misalnya berhias, bercermin, berdandan. 5. Menyatakan perbuatan berbalasan atau resiprok. Misalnya berkelahi, bersalaman. 6. Mengadakan atau mengerjakan. Misalnya beternak, berkebun. 7. Menghasilkan atau mengeluarkan. Misalnya bertelur, berteriak, berbunyi. 8. Melakukan perbuatan. Misalnya bermain, berjudi. Nah, itu yang merupakan prefix ber. Sekarang prefix pe. 1. Pelaku tindakan seperti yang tersebut dalam bentuk dasarnya, misalnya penerjemah, penalar. 2. Menyatakan alat, misalnya penggaris, penghapus. 3. Orang yang misalnya pesuruh, petatar. 4. Orang yang gemar melakukan sesuatu, misalnya pejudi, pemabuk, pemadat. 5. Orang yang biasa bekerja di suatu tempat, misalnya petani, pelaut. Prefix ter. Sekarang ya. 1. Menyatakan suatu perbuatan yang tidak sengaja atau terjadi secara tiba-tiba. Aspek spontanitas, misalnya terinjak, tertelan, terjatuh. 2. Menyatakan suatu perbuatan telah selesai dilaksanakan. Aspek perspektif, misalnya terikat, terhunus. 3. Menyatakan perbuatan yang sedang atau terus berlangsung. Aspek kontinuatif, misalnya terpasang, terapung. 4. Menyatakan intensitas, kesangatan, misalnya terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Nah, itulah tadi yang pembahasan tentang konjungsi dan kata berimbuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa menggabungkan kata berimbuhan di dalam kalimat bahasa Indonesia. Setelah pembelajaran tentang konjungsi dan kata berimbuhan selesai kita bahas, maka untuk tugas selanjutnya marilah kita membuat contoh dari konjungsi atau kata penghubung. Minimal 5 kalimat yang siswa-siswi atau Anda buat ya. Kemudian kata berimbuhan. Di situ kata berimbuhan ada prefix, infix, suffix, konflik, dan imbuhan gabungan. Boleh dipilih dari kata-kata itu menjadi 5 kalimat juga ya. Dan satu lagi, bisa juga kalian membuat arti imbuhan baik menggunakan prefix ber, prefix pe, prefix ter. Pilihlah pengertian dari prefix ber, prefix pe atau prefix ter. Hanya 5 kalimat saja. Silahkan memilih makna atau arti imbuhan yang ada dan tertera dan yang kalian simak tadi. Pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa membuat kalimatnya di dalam buku latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.